Coba deh bayangin, kamu punya satu masalah yang rasanya nggak ada habis-habisnya, terus tiba-tiba nemu solusi yang kedengarannya aneh banget, tapi ternyata berhasil. Nah, itulah yang dialami oleh seorang pria bernama Yuyun Wardana. Sakit kepalanya yang kronis justru jadi awal dari sebuah penemuan yang mengubah hidupnya. Yuk, kita bedah ceritanya. Awalnya, Yuyun ini skeptis banget. Waktu ditawarin sebuah terapi, dia mikir, ini paling penipuan, modus baru buat cari duit. Ya, wajar sih kalau dia mikir gitu kan. Apalagi setelah coba berobat kemana-mana dan gak ada hasilnya. Pasti udah capek dan putus asa. Perjalanan Yuyun ini panjang dan melelahkan. Selama bertahun-tahun, dia menderita sakit kepala yang parah, mulai dari migrain, vertigo, sampai sakit kepala klaster setiap hari. Dia udah bolak-balik ke 10 dokter yang berbeda, termasuk dokter spesialis, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Bayangin, setiap hari dia harus minum sampai 5 butir obat pereda nyeri cuma biar bisa kerja. Sampai suatu sore, dengan setengah hati, dia coba terapi aneh ini. Dan hasilnya, beneran di luar dugaan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sakit kepalanya yang level 10 itu langsung lenyap. Hilang begitu saja. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, sakit kepala itu bukan masalah yang sebenarnya. Itu cuma secuil gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Nah, ini membawa kita ke sebuah metafora yang kuat, fenomena puncak gunung es. Kenapa? Karena tubuh kita pada dasarnya hanyalah seorang juru bicara. Jadi, teori gunung es ini membagi masalah kita jadi dua. Yang kelihatan di atas permukaan air itu adalah keluhan fisik, sakit kepala, sakit mah, rasa cemas. Itu semua cuma gejala, semacam sistem alarm dari tubuh kita. Nah, yang nggak kelihatan, yang jauh lebih besar di bawah permukaan air, itulah yang disebut beban emosional. Ini adalah tumpukan emosi negatif dari masa lalu yang nggak pernah kita beresin, dan inilah akar masalah yang sebenarnya. Dan ini bukan sekedar teori kosong loh. Sebuah studi dari CDC, Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat, menemukan fakta yang mencengangkan. Ternyata 85% dari semua penyakit fisik itu asalnya dari pikiran dan emosi kita. Cuma 15% sisanya yang disebabkan oleh faktor lain kayak makanan, lingkungan, atau genetik. Kebayangkan, 85%. Ini bukti kuat banget betapa pikiran kita terkoneksi langsung dengan tubuh kita. Makanya, kalimat ini pas banget. Tubuh kita itu cuma juru bicara. Jadi, kalau punggung kamu sakit atau perut tiba-tiba melilit tanpa sebab yang jelas, itu artinya tubuhmu lagi kasih sinyal. Dia lagi bilang, "Hei, ada masalah nih di alam bawah sadarmu yang perlu diberesin." Oke, jadi apa sih sebenarnya masalah di alam bawah sadar itu? Kita sebut saja ini sampah emosi, sebuah konflik tersembunyi yang terjadi di dalam diri kita. Sampah emosi itu gampangnya gini. Emosi negatif apapun dari kejadian di masa lalu yang belum tuntas kita proses. Bisa jadi itu rasa marah, sedih, takut, malu, atau bahkan trauma. Nggak peduli kejadiannya sepele atau sudah lama banget berlalu, kalau emosinya nggak dilepaskan, dia akan nyangkut dan tersimpan di sistem energi tubuh kita. Biar lebih kebayang, ini ada contoh nyata. Ada seorang manajer pemasaran yang fobia berat sama yang namanya public speaking. Tiap kali mau presentasi, badannya langsung gemetar, keringat dingin, jantung berdebar. Ternyata, setelah ditelusuri, masalahnya bukan soal presentasinya. Akarnya adalah kejadian waktu dia kelas 6 SD, saat dia dipermalukan habis-habisan oleh gurunya di depan kelas. Rasa malu dan takut dari puluhan tahun lalu itu yang muncul lagi sebagai kecemasan fisik di masa sekarang. Nah, inilah perang yang terjadi di dalam diri kita. Pikiran sadar kita, logika kita selalu bilang, aku udah lupain kok, atau aku udah maafin dia, atau udah, itu kan masa lalu. Tapi di level bawah sadar emosinya masih ada. Masih ada rasa marah, sakit hati, dan takut yang tersimpan di sana. Persis kayak bebek yang di atas air kelihatannya tenang, anggun, tapi di bawah air kakinya mengayuh kenceng banget. Ketidakselarasan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita rasakan inilah yang bikin energi tubuh kita jadi kacau. Terus, gimana cara kita mendamaikan perang batin ini? Gimana cara kita membersihkan semua sampah emosi itu? Nah, disinilah terapi tapping masuk. Prinsipnya sebenarnya cukup simpel. Tubuh kita ini punya sistem energi yang mengalir lewat jalur-jalur yang disebut meridian, mirip kayak di akupuntur. Sampah emosi dari masa lalu tadi itu menyebabkan sumbatan di jalur energi ini. Nah, sumbatan inilah yang muncul sebagai sakit fisik atau masalah emosional. Dengan mengetuk-ngetuk titik-titik meridian tertentu sambil kita fokus sama masalahnya, kita seolah-olah membersihkan sumbatan itu. Hasilnya, muatan emosi negatif dari ingatan masa lalu itu jadi netral. Dan kalau emosinya sudah netral, tubuh kita nggak perlu lagi ngirim sinyal alarm berupa rasa sakit. Analogi yang paling gampang itu kayak nyetem gitar.
Anggap aja energi tubuhmu itu senar gitar yang lagi false. Nah, proses tapping ini kayak proses menyetemnya kembali, mengkalibrasi ulang sistem energimu sampai kembali ke kondisi yang harmonis. Ini bukan cuma buat sakit kepala loh. Ada lagi kasus seorang wanita yang bertahun-tahun menderita sakit tulang ekor yang kronis setelah kecelakaan. Berbagai pengobatan udah dicoba tapi nggak sembuh-sembuh. Rasa sakitnya baru benar-benar hilang setelah dia melakukan tapping untuk melepaskan rasa marah yang sudah lama sekali terpendam kepada ayahnya. Begitu emosinya berhasil dilepaskan, gejala fisiknya ikut hilang. Luar biasa kan? Nah, bagian terbaiknya adalah kamu bisa melakukan ini sendiri. Prosesnya sederhana. Yuk kita lihat 4 langkah dasar menuju kebebasan emosional. Prosesnya gampang banget. Pertama, tentukan satu masalah spesifik yang lagi kamu rasain sekarang. Entah itu pundak tegang, rasa cemas, atau apapun. Kedua, kasih nilai intensitasnya dari skala 0 sampai 10. Seberapa parah rasanya? Ketiga, kita buat kalimat penerimaan sambil mengetuk sisi telapak tangan. Contohnya, meskipun leher saya tegang banget, saya menerima diri saya apa adanya. Ulangi ini 3 kali. Terakhir, lakukan putaran tapping, yaitu mengetuk ringan di beberapa titik di wajah dan tubuh sambil terus mengingat masalah yang tadi. Satu hal yang penting banget buat diingat, tujuan tapping itu bukan untuk menghapus ingatan. Kita nggak akan lupa sama kejadiannya. Tujuannya adalah melepaskan muatan emosi negatif yang nempel di ingatan itu. Jadi ingatannya tetap ada, tapi rasanya jadi netral, nggak lagi memicu alarm merasa sakit di tubuh kita. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Gimana kalau masalah terbesarmu saat ini, entah itu sakit punggung yang nggak sembuh-sembuh, rasa cemas berlebih, atau kebiasaan menunda-nunda, sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es. Bagaimana jika akar masalah yang sebenarnya tersembunyi jauh di dalam, menunggu untuk ditemukan dan dilepaskan?